satupun pribadi yang ada di ruangan ini, jangan ada yang terlewatan untuk tidak Engkau lawat Tuhan. Karena setiap pribadi-pribadi yang ada di ruangan ini adalah pribadi yang rindu, pribadi yang haus terhadap Engkau Tuhan. Setelah 1 minggu mereka beraktivitas dengan rutinitas yang Kau percayakan, mulai dari pagi hari mereka sudah mempersiapkan diri, dan Engkau menuntun mereka sampai ke ruangan ini. Dan kami percaya bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa yang Kau berikan kepada umat-Mu di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Dari awal melalui pujian, melalui kesaksian, hamba-Mu secara pribadi merasakan bagaimana Engkau ada di tempat ini. Terlebih lagi melalui firman yang akan hamba-Mu bagikan ini, Engkau juga Tuhan akan memberikan kepada kami pemahaman yang baru. Roh Kudus, bagian-Mu untuk Engkau juga melawat, menolong setiap kami untuk memahami isi hati-Mu. Hamba-Mu hanyalah perantara yang tidak sempurna, dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan ini dengan otoritas, dengan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Harus ganti intonasi baru ada jawaban. Minta maaf, saya ambil. Baik, saya pikir apa yang disaksikan oleh Bapak Ruben tadi hal yang luar biasa. Kemarin memang hari Rabu, Kamis ya, kami janjian berkunjung untuk ke rumah Bapak Ruben. Lama kami atur dan ada kalanya itu tidak sinkron. Dan kemarin Tuhan izinkan pas, ya, beliau bisa, kami bisa. 2 minggu yang lalu beliau bisa, saya yang sakit, nggak bisa. Ya, dan kemarin kita diskusi, sharing, dan saya secara pribadi juga merasakan berkat itu dari kesaksian Pak Ruben. Karena bagaimanapun berdiri di sini juga bukan suatu pilihan. Kalau boleh milih, saya nggak akan berdiri di sini. Karena isinya beban saja. Ya. Tetapi kalau saya ada di sini, itu karena seperti Simon Kirene yang menjadi berkat tersendiri bagi saya. Ya, dia dipaksa memikul salib, ya, sampai ke Bukit Golgota. Menjadi suatu pertanyaan, ketika dia berjalan dengan Kristus, ada percakapan enggak di sana? Pasti ada. Karena kita melihat di dalam Kisah Para Rasul dalam Roma, akhirnya Simon Kirene menjadi salah satu orang pendiri jemaat di Antioquia. Ya. Anaknya di Roma menjadi jemaat terkemuka. Padahal saya tidak berbicara masalah itu hari ini, tetapi saya terbawa dengan apa yang menjadi kesaksian dari Bapak Ruben. Kembali ke apa yang akan saya sampaikan, saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah Tuhan tahu, Bapak Ibu. Ini bukan tahu loh ya, Tuhan tahu. Tahu, ya sama sih, tahu. Jadi, tapi bukan makanan, tapi saya akan mengambil tema pada pagi hari ini adalah Tuhan tahu. Teks yang akan kita baca ada terdapat di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Silakan Bapak Ibu membuka HP, Bapak Ibu tablet yang sudah terinstall atau Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Saya rindu untuk hari ini kita akan membaca sama-sama bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari, yang akan kita bahas. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini adalah tema yang akan teks perikop yang akan kita pelajari. Sudah ketemu semua?
Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya, nggak usah laki-laki, perempuan bergantian enggak, tapi kita akan baca sama-sama karena hanya 6 ayat saja. Ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang kisah ini. Saya akan mengulang, dan saya yakin kalau hari ini diizinkan untuk kita bisa membaca kembali, itu karena ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama yang perlu kita pikirkan dari kisah ini adalah di mana dan kapan, kan begitu. Bahwa Kristus itu bukan tokoh fiktif. Kristus adalah pernah ada di dunia dan nyata pernah menjadi manusia. Karena sejarah-sejarah juga mencatat akan hal itu. Kalau Bapak Ibu melihat channelnya Bambang Nursena, kalau ingin mengetahui Yesus, ya, hanya ini mengetahui bahwa dia itu adalah manusia bukan tokoh fiktif, tutup saja Alkitab. Baca kitab-kitab sejarah yang ada. Dia pernah ada di sana. Jadi nggak usah baca Alkitab, sudah bahwa Kristus itu pernah ada dan dia memang real manusia, bukan tokoh fiktif. Karena dia bukan tokoh fiktif, berarti dia pernah menginjakkan kaki, setiap momen-momen yang ada itu pernah terjadi, dan hari ini kita melihat di mana ya dan kapan apa yang kita baca tadi itu terjadi. Bahwa yang terjadi, yang kita baca tadi adalah sehari setelah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira. Itu ayat sebelumnya, pasal 11 tapi ayat 1-10. Di situ ada diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi kejadiannya setelah Yesus menyembuhkan, lalu Yesus pergi berjalan lagi, ya, dan dia melewati kota kecil yang namanya Nain. Nah, di mana itu terjadi peristiwa ini adalah terjadi di pintu gerbang sebuah kota kecil yang bernama Nain. Alkitab kan katakan seperti itu. Untuk waktunya yang jelas bukan malam. Karena apa? Karena untuk orang Yahudi, kalau ada orang meninggal itu tidak boleh sampai menginap. Harus dikubur ya hari itu juga. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari, tahun. Ada yang tahun ya Bunda ya? Iya ada yang tahun. Ya tahu sendiri yang tahun di mana gitu ya. Saya nggak nyebut. Nah Bunda yang sebut lah ya. Artinya Bapak Ibu bahwa ini terjadi di suatu tempatnya, di suatu pintu gerbang kota. Artinya bahwa kuburan bagi orang Yahudi pada waktu nggak ada yang dalam suatu area pemukiman. Karena jenazah orang meninggal ini ada sesuatu yang najis. Harus ditempatkan di luar perkampungan yang ada. Dan setiap perkampungan itu ada yang namanya pintu gerbang.
Ya, kalau di desa ini ada Anda memasuki desa si A, ya, RT ini RT ini, nah ada seperti itu. Nah ini ada terjadi seperti itu, ini kronologi awal ya, di mana dan kapan. Nah berikutnya lagi maju selangkah, kejadian ini apakah ada saksi? Karena ini hal yang luar biasa loh. Ini sesuatu yang bukan hanya sekedar bahwa apa ya, itu biasa saja, enggak. Tetapi ini adalah proses membangkitkan orang yang mati. Kalau di sini sampai ditulis oleh Alkitab, Alkitab ini luar biasa, saudara. Jadi di sini disebutkan saksi-saksi mata yang ada. Lukas ini kan ditulis perkiraannya sekitar tahun 60 sampai 70 sesudah Masehi. Kristus meninggal sekitar tahun 35 perkiraannya. Jadi 30 tahun setelah Kristus mati, Alkitab ini disusun oleh Lukas dengan informasi-informasi yang ada. Nah resikonya ketika Lukas ini mencatat kejadian ini hanya Lukas yang nyatat. Dari 4 Injil sinoptis, Matius, Markus, Yohanes tidak mencatat, hanya Lukas. Nah ketika ini dicatat saudara, karena banyaknya saksi yang ada, kalau ini itu hoak, pasti akan mendatangkan protes pada waktu itu, betul? Ya. Kalau kejadian ini tidak terjadi, pasti orang-orang yang anti Yesus, ya, dia akan menyelidiki. Oh ini terjadi di Nain ini. Orang-orang yang anti ini akan datang ke Nain mengklarifikasi, bener nggak yang tulis Lukas ini? Karena nah ternyata ada banyak saksi ditulis di situ. Jadi ini real, ini fakta dan ini terjadi. Ya, resikonya adalah ketika Alkitab ditulis masih banyak yang hidup, saya yakin 30 tahun setelah Kristus mati itu. Kalau saksi-saksi di situ ada yang mungkin pengantarnya usia sekitar 20, berarti ditambah 35 tahun. Kan 55 tahun masih muda. Ya, masih ingatannya masih kuat. Nah, saksi yang pertama Bapak Ibu yang kita bisa lihat di sana adalah murid-murid dan rombongan besar orang. Ayat yang ke-11 saya bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saksi yang pertama atas peristiwa ini adalah yang pertama itu kelompok grupnya rombongan Tuhan Yesus yang terdiri dari murid-muridnya dan juga orang banyak yang berbondong-bondong. Artinya lebih daripada satu. Ya, ini saksi yang pertama. Saksi yang kedua adalah kerabat dan tetangga si janda yang berduka. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ada seperti dua grup ya yang bertemu di jalan bukan untuk berantem. Ya. Tetapi suatu dua grup yang berjalan, yang berpapasan, dan di situ terjadi suatu peristiwa di mana anak muda atau anak laki-laki Nain, anak seorang janda ini dibangkitkan. Saya percaya ini juga bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah suatu apa yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, mungkin bagi orang-orang yang di situ melihat, wah ini kebetulan nih, ya mereka lewat dan berpapasan, saudara. Ini yang pertanyaan yang kedua, apa ada saksi? Dan di sana dikatakan ada saksi. Berikutnya, ya pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan dari perikop ini adalah bagaimana mukjizat ini dilakukan oleh Yesus. Yang harus kita pahami pertama bahwa di situ ada seorang laki-laki yang mati, ya, anak dari seorang janda. Anak ini kira-kira masih muda atau sudah tua Bapak Ibu? Kita nggak mengatakan orang muda, tetapi saya berpendapat bahwa ini muda. Karena apa?
ya masih memiliki ibu. Ya. Setua-tuanya kalau ibunya misalkan janda 70 tahun, anaknya pasti paling masih 50. Tapi kalau 70 tahun sudah nggak kuat juga mengikutin ke makam mungkin. Kalau sekarang kan naik ambulan, kalau dulu kan jalan kaki. Ya. Jadi yang meninggal adalah anak muda laki-laki dari ibu yang sudah janda. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu, lanjut Pak Anto. Dikatakan ayat 13, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apakah si janda ini ketika ketemu Tuhan Yesus meminta sesuatu? Kalau kita baca ayat 13 Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Wajar enggak kalau seorang ibu ini menangis sepanjang jalan? Wajar, ini sifat manusiawinya. Ya. Bagaimanapun adalah anak satu-satunya, generasi penerus dari keluarganya, harapan bagaimana dia nanti menaruh sandar kepalanya kepada anak di usia tua, dipanggil oleh Sang Pencipta. Sepanjang jalan dia nangis, saya pikir wajar. Bahkan kalau nggak bertemu dengan Tuhan Yesus, pulang pun masih nangis, ya itu manusiawi, kita kehilangan seperti itu. Ya. Tetapi yang terjadi di sini ketika Tuhan Yesus melihat dan berpapasan dengan pasangan rombongan satu yang pengusung daripada orang mati ini, Tuhan Yesus melihat janda ini yang menangis dan dia menghampiri. Janda ini karena sedihnya tidak sempat meminta sesuatu kepada Kristus. Janda ini karena sedihnya dia tidak peduli siapa itu yang lewat. Entah itu Yesus, entah itu siapa, dia fokus dengan kesedihannya Bapak Ibu. Tetapi Yesus tahu kepedihan daripada janda ini. Makanya tema kita Yesus tahu. Janda ini tidak minta sesuatu. Beda dengan kesaksian tadi ada minta sesuatu. Ya, karena kita juga enggak dilarang kok minta sesuatu. Tetapi janda ini saudara tidak minta sesuatu dan karena mukanya mungkin karena bebannya yang berat dan Tuhan Yesus tahu itu, maka Tuhan Yesus dikatakan tergeraklah hatinya dan berbelas kasihan. Dan yang Kristus katakan jangan menangis. Ketika Kristus mengatakan jangan menangis, saya membayangkan respon daripada si janda ini. Bagaimana saya tidak menangis? Orang satu-satunya dalam keluargaku, suami mungkin sudah dipanggil duluan atau menceraikan atau bagaimana. Tetapi yang ada sekarang adalah tinggal anakku laki-laki satu-satunya. Tumpuan harapanku. Ya. Dan engkau mengatakan jangan menangis. Enggak salahkah orang ini mengatakan seperti itu mungkin. Ya. Kita lebih menghidupi firman ini saudara, kita coba hadir di tengah-tengah itu kita melihat ya, jangan menangis. Tetapi Kristus tidak hanya berhenti seperti itu, jangan menangis tidak Bapak Ibu. Jangan menangis dan ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Janda ini tidak meminta anaknya untuk dibangkitkan. Janda ini tidak minta solusi Tuhan kasih aku penghiburan. Tidak. Ya. Lalu Yesus ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan berkata, dan sedang para pengusungnya berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kalau di gambar-gambar itu laki-laki ini ditaruh dulu. Kalau membaca ini saya coba membayangkan ketika habis bertemu dengan janda, jangan menangis, Kristus menghampiri, jasad dari anak ini masih ada di dalam usungan. Dan Tuhan Yesus memegang, ya, dan Tuhan Yesus memegang dan berkata, hai anak muda. Kristus nggak tahu namanya, berarti ini masih muda ini, karena Kristus mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bangkitlah? Di sini dikatakan bahwa Kristus itu
menang atas maut, saudara. Artinya yang ketiga yang mungkin kita bisa lihat di itu, ya, bahwa perintahnya Kristus itu menang atas maut. Dan atas perintah ini pasti memiliki pengaruh. Betul? Efeknya apa? Lanjut. Efeknya pengaruh dari mukjizat ini yang pertama, saudara, bahwa ada suatu kehebohan terjadi di sana. Wajar ya, ayat 16. Kan ketika Yesus katakan bangkit, ayat 15 kan lanjut lagi, maka ini kan kalimat sambung ya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saya ketika membaca ini juga merenungkan dia kira-kira berkata-kata apa. Aku di mana? Siapa engkau? Mungkin ya. Loh, kok banyak orang di sini? Bisa jadi. Ya. Terjadi percakapan singkat dengan Kristus dan Kristus menyerahkan kembali kepada ibunya. Kan seperti itu. Nah, ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengantar jenazah ke kuburan, di tengah jalan ada nabi dan dia membangkitkan itu, kira-kira Bapak Ibu lari enggak? Lari yang takut ya. Paling enggak saya yakin mundur 1-2 langkah kemungkinan. Menandakan bahwa keterkejutan. Tetapi yang berani dengan hal itu mungkin maju 1-2 langkah untuk memastikan betul enggak. Artinya ada kehebohan yang terjadi di situ disaksikan oleh orang banyak. Ya. Dan Bapak Ibu, atas kehebohan yang ada ini akhirnya terjadi suatu kesimpulan yang menyimpulkan bahwa seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Mereka menyimpulkan bahwa seorang nabi besar telah muncul dan melawat umatnya, dan orang-orang yang ada di situ memuliakan Allah. Ini bagi rombongan yang ada. Pengaruh mukjizat bagi si janda apa? Pengaruh mukjizat bagi si janda adalah memunculkan lagi harapan yang sudah sirna. Ya. Pemuda ini bangkit dan Yesus tidak meminta untuk menyertai dalam pelayanan. Alkitab katakan setelah pemuda ini bangkit, ayat 15, Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ya. Yesus tidak meminta, ibu ini sudah tak bangkitkan, engkau berhutang kepadaku, anakmu tak ambil, mau tak pakai untuk mengikuti pelayananku kemanapun. Tidak. Tetapi Kristus menyerahkan kembali kepada ibunya dengan harapan apa? Supaya anak ini berbakti kembali, supaya ibu yang sudah sirna harapan ini memiliki harapan kembali dengan anaknya yang ada. Ya. Tentunya dengan pengalaman yang ada ini saya yakin anak ini juga menjadi saksi. Ya. Mungkin akan ada pertanyaan dari teman-temannya, dari orang, waktu kamu mati kamu merasakan apa? Ya. Ya toh? Kamu merasa di mana? Di ruangan putih besar kah atau di mana? Ya, itu menjadi misteri bagi kita sampai sekarang. Ya. Ini bagi si ibu, saudara. Bagi anak laki-laki, ya, yang dibangkitkan adalah menjadi kesaksian tersendiri bahwa Yesus berkuasa. Ya. Sekali lagi waktu Injil ini ditulis, ya, saya berpikiran sih karena ini masih muda, mungkin anak ini masih hidup. Ya, ini Alkitab tidak mencatat. Tapi saya berasumsi mungkin anak ini masih hidup. Bisa jadi kalau kita berpikiran anak ini masih hidup. Nah, orang yang membaca ini bisa saja mengklarifikasi ke aneh. Kok dulu pernah mati, betul enggak? Ini kalau misalkan asumsi kita anak itu masih hidup. Tetapi kalau anak ini sudah tidak ada, paling tidak saksi dari rombongan-rombongan yang ada masih hidup. Dan Alkitab benar adanya. Bahwa Kristus sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Ya. Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini? Paling tidak di dalam peristiwa ini ada 3 bagian yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Yesus. Yesus seperti yang kita ketahui, dia berkuasa. Dia mampu untuk membangkitkan orang mati, tetapi satu hal yang juga yang perlu kita harus garis bawahi, dia memiliki belas kasihan, saudara. Dia memiliki empati, ya. Dia memiliki sesuatu yang istilahnya apa ya? Orang nggak minta pun kalau dia berkehendak,
dan dia tahu bahwa ini berat, orang ini nggak mampu, tak tolong tanpa kita minta. Tetapi kita minta pun kalau Tuhan masih melihat bahwa anak ini masih mampu, mungkin dipending dulu pertolongan itu, ya, supaya kau lebih lagi berseru kepadaku, bisa jadi. Ya. Nah, Yesus berkuasa, dia memiliki belas kasihan. Yang kedua, saudara, pelajaran kita dapat dari si janda ini adalah bagaimana orang yang tidak memiliki suatu pengharapan, ya, orang yang berduka, ya, ketika berjumpa dengan Yesus, maka dipulihkan itu semuanya. Si janda ini memiliki pengharapan lagi, ya. Yang putus asa ini memiliki pengharapan lagi. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus tahu akan penderitaan atau akan beban hidup. Yang ketiga, jadi itu jenazah dan rombongan-rombongan yang ada, inilah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu untuk menghadapi situasi. Ya. Tetapi di sini kita dapat belajar bahwa Kristus pada akhirnya mampu merubah orang-orang yang tidak berdaya ini memiliki pengharapan. Mereka heboh, mereka pada akhirnya menyimpulkan nabi besar telah datang melawat umatnya dan mereka memuliakan Allah. Ya. Kembali sekarang kepada mungkin kehidupan kita Bapak Ibu melalui peristiwa ini. Ada dua hal besar yang dihadapi manusia dan semuanya menghadapi ini, dan kalau tidak mampu, banyak orang yang putus asa dan bunuh diri, meninggalkan Tuhan dan apapun itu. Kalau orang tidak. Dua masalah besar yang pertama adalah, dua masalah besar yang dihadapi manusia adalah kekhawatiran akan hari esok. Kenapa kita khawatir dengan hari esok? Karena ekspektasi kita itu tinggi terhadap hari esok, bahwa aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Ketika terlalu tinggi, dan memang nggak salah kalau itu kita mampu, tetapi terlalu tinggi dan kita tidak seolah-olah hari ini kok kayaknya nggak mungkin untuk besok, maka kita akan stres. Kita menyimpulkan dan kita pada akhirnya khawatir, kita pada akhirnya takut. Seberapa banyak di antara kita yang khawatir dengan hari esok? Apakah saya tidak memiliki kekhawatiran? Memiliki, saudara. Saya pernah sharing dengan Pak Kakak Bram. Ya, Kakak Bram. Sebagai gembala, kita seperti tadi harus berdiri kokoh, ya, untuk selalu tampil dengan senyuman yang termanis, mungkin seperti itu. Tetapi sebagai kepala rumah tangga, saya memiliki tanggung jawab yang Tuhan beri, saudara. Ya. Tetapi di sini, saudara, Allah itu sudah berbicara ketika kita khawatir, solusinya itu hanya satu. Ya, solusinya adalah hanya satu, ya jangan khawatir, kan situ saja. Seperti halnya ketika Anda ngantuk, solusinya apa? Tidurlah. Selesai. Jangan minum yang supaya Anda nggak ngantuk. Itu melawan tubuh nanti pada akhirnya nggak baik. Ketika saudara ngantuk, tidurlah. Ya, meskipun itu 2-3 menit, kadang-kadang setelah bangun itu agak kuat lagi. Karena kadang-kadang kami kalau pulang dari sini terlalu capek, saya kadang-kadang berhenti di pinggir jalan karena nggak kuat. Ya, istri kita pinggir dulu deh. Kadang-kadang saya bersandar 2-3 menit, habis itu bangun lagi, baru saya jalan lagi untuk pulang. Ya. Nah, kekhawatiran akan hari esok, Matius 6 ayat 34 mengatakan demikian, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Jangan khawatir, ini firman Tuhan katakan. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Aduh Tuhan, ini enggak masuk di akal. Tapi bacalah Matius 6 ayat 26, dikatakan seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, sama enggak dengan burung-burung?
Sama? Bapak Ibu sama dengan bunga-bunga yang ada di taman? Nehi. Bapak Ibu itu orang spesial yang sudah dipilih, dikhususkan. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan Bapak Ibu itu sudah ditanggung oleh Allah. Gitu loh. Dan kesesuaian, kekhawatiran itu kan Alkitab katakan tidak menambahkan sasta saja. Enggak. Tetap enggak akan menghilangkan itu. Yang ada adalah menghilangkan sukacita, iya. Ya, Bapak Ibu. Menghilangkan sukacita, iya. Dua masalah besar, yang pertama adalah kekhawatiran. Bagaimana supaya tidak khawatir? Jangan khawatir. Simpel dari Tuhan ini. Kan begitu. Bagaimana supaya tidak lapar? Ya makanlah. Kadang-kadang kan kita enggak. Supaya enggak lapar bagaimana? Cari sesuatu, bagaimana minum air, minum apa, kan begitu. Kita mempersulit diri, saudara. Karena logika kita kadang-kadang ketika jangan khawatir, kita khawatir, kita memikirkan berasumsi yang tidak-tidak, aduh besok, aduh lusa, aduh. Itu kan ketakutan. Dan itu sasaran empuk kesukaannya iblis sudah. Ya, itu kesukaannya iblis untuk menebarkan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran semakin kuat, maka janji-janji Allah akan terhimpit, mati. Nah, sudah. Kita sudah terjebak di sana. Ya. Yang kedua, masalah yang kedua adalah masalah besar manusia adalah ketidakberdayaan melawan kematian. Sering sekali kita mendengar dan Bunda Jika juga mengatakan, dan saya juga setuju, di akhir atau di ujung kehidupan setiap makhluk hidup, bukan manusia saja, makhluk hidup mati ya. Pohon pada akhirnya juga akan mati, ya. Apalagi hewan juga akan mati, manusia juga akan mati, dan tidak ada yang berdaya untuk melawan ini. Tetapi manusia tidak mau menyerah, saudara. Kalau saudara membaca berita-berita akhir-akhir ini, itu juga sudah lama di Cina, tetapi yang terbaru di Australia, ada suatu perusahaan yang namanya itu Cryonis ini, ya, dia menawarkan solusi bagi orang yang ingin bangkit dari kematian. Jadi orang yang mati ini, saudara, untuk saat ini kamu membayar, ya mungkin keluarga itu bahkan tak simpen dalam tabung yang sangat dingin dengan diisi oleh nitrogen, cairan nitrogen ini. Saya baca di situ suhunya minus 200 derajat. Jadi jenazah akan disimpan di situ sambil menunggu perkembangan ilmu pengetahuan nanti. Jadi fungsi daripada, sebenarnya kalau dari, ini ada ibu dokter, jadi kalau saya mau diralat. Sebenarnya orang mati itu kan karena apa? Karena kekurangan pasokan oksigen di otak, kan gitu. Ketika di otak ini tidak ada oksigen masuk, orang itu akan mati. Karena yang menggerakkan kehidupan kan ada di otak sini. Ya. Nah, fungsi daripada otak, jantung, semuanya ini, tubuh ini akan dibekukan di situ. Pada akhirnya nanti kalau ada teknologi yang mampu untuk memecahkan ini, orang yang jasadnya masih itu nanti akan dihidupkan dengan teknologi yang ada. Belum tahu kapan itu, tetapi ini sudah ada di Cina dan juga di Australia yang terbaru, Bapak Ibu. Ini usaha manusia untuk melawan kematian. Sama halnya ketika usaha manusia untuk melawan kekhawatiran akan perekonomian yang tidak menentu besoknya bagaimana. Ya sudahlah, ke Gunung Kawi saja pasti, kan begitu. Contohnya mungkin seperti itu. Untuk kekhawatiran perekonomian, untuk kesehatan yang gak sembuh-sembuh, lah udahlah kita ke dukun saja. Ya. Nah, untuk kematian manusia menggunakan seperti tadi. Tetapi saudara, dari peristiwa yang ada kita bisa melihat ketika janda ini berduka dan laki-laki tadi itu mati, saudara, dengan disaksikan puluhan mata, pasang mata, Yesus mampu untuk membangkitkan orang yang telah mati. Ya, Lukas 7 ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saudara, foto yang ada di situ saya sengaja pasang, itu foto seorang bapak dan seorang anak yang masih berusia 7 tahun, meninggal sama-sama dalam satu kecelakaan.
Sebenarnya kalau ditanya, bapak itu nggak mau meninggal. Seandainya pun tidak ada pilihan harus meninggal, nggak mau juga anaknya terlibat atau ikut meninggal bersama dengan dia. Seorang bapak kalau saya tanya, mau nggak anakmu meninggal dengan, pasti nggak mau. Kalau nggak ada pilihan, biar aku sendiri yang mati dulu, anakku biar hidup. Kan begitu. Ya. Tetapi inilah faktanya. Ketika dia berboncengan Bapak Ibu, anak dan bapak ini, sesuatu terjadi, kecelakaan terjadi dan mereka berdua meninggal. Tentunya anak ini juga nggak berpikir bahwa hari itu hari terakhirnya. Bapak itu juga nggak berpikir bahwa hari itu hari terakhirnya. Ketika bapak itu ngajak anaknya keluar, pasti dia memiliki suatu anak kita keluar jalan-jalan dulu. Nanti mungkin di sana kita cari sate kah, cari apa makan, kita main dulu, atau kita akan ke rumah tante, kita ke rumah mana. Tetapi kalau itu sudah menghampiri manusia, tidak ada satupun yang bisa melawan saudara. Meskipun ilmu pengetahuan pun, kalau sudah mati ya sudah, selesai. Ya. Tetapi Yesus mampu saudara untuk membangkitkan itu, ya, bagi kita yang tidak dibangkitkan sekarang, nanti ya, suatu saat seperti janji Allah, ketika dia naik ke surga, dia akan turun untuk membangkitkan, ya, orang-orang yang sudah mati. Setelah itu mengangkat orang-orang yang masih hidup. Ya. Itu janji Allah. Kita percayakan janji itu? Amin. Karena ini Alkitab yang katakan Bapak Ibu. Karena ini Alkitab katakan. Jadi dua masalah besar ini dapat diatasi oleh Kristus. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, hari-hari ini apakah saudara memiliki pergumulan dalam kehidupan? Seperti janda ini, seperti tidak ada pengharapan ke depan, seperti divonis bahwa sudah mati, tanda petik bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Apapun masalahmu Bapak Ibu, ya, ini adalah bulan-bulan Juni bagi anaknya yang mau sekolah, ya, bagi anak yang mau sekolah pasti membutuhkan biaya. Baik itu masuk sekolah baru, daftar ulang, betul? Yang anaknya mau sekolah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha, ini adalah dampak COVID yang paling berat, masih ini awalnya. Kalau Bapak Ibu melihat berita yang ada, Pak Presiden sudah mengatakan hampir ada 60 negara yang akan bangkrut dan sebagian sudah bangkrut. Sri Lanka, Ekuador, sudah terjadi gelombang demo bagaimana pemerintahan digeruduk massa karena tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya. Ya. Minyak enggak ada, listrik tidak ada, dan akan ada beberapa negara yang akan bangkrut oleh karena hutang menutupi COVID kemarin. Maka tidak heran juga akan berdampak juga di kita, bahan pokok mulai naik, betul? Iya. Pertalite isu-isunya sudah mau dibatasi penggunanya, betul? Akan menggunakan aplikasi yang pakai Pertalite. Yang enggak pakai berarti nanti akan Pertamax. Saya mengantisipasi itu kemarin ke Gunung Merah. Waduh, kalau nggak bisa ini bagaimana? Saya ke Gunung Merah mengubah status saudara-saudara. Jadi status saya kemarin karyawan swasta, sekarang saya pakai pendeta. Supaya kalau ada program penggunaan Pertalite, nah pendeta paling nggak bisalah masuk gitu loh pakai aplikasi. Itu hikmat saya, nggak tahu nanti bagaimana syaratnya. Ya. Jadi salah satunya saya seperti itu di dalam pergumulan perekonomian, jualan sepi mungkin saudara. Karena kalau sepi ya wajar, karena orang sedang menahan diri, enggak untuk foya-foya menghabiskan di luar. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Mungkin pergumulanmu adalah keluarga, ya, yang setiap hari berantem saja, tidak ada selesai-selesainya. Entah itu berantem dengan suami atau istri, atau setiap hari berantem dengan anak dan ibu, atau bapak dengan ibu, atau dengan menantu, tidak ada selesainya, itu juga pergumulan saudara. Atau bapak ibu hari-hari ini ada yang sakit, kambuh, sembuh, kambuh lagi, ya, sembuh, kambuh lagi, akhirnya putus asa, dan akhirnya aduh Tuhan, kayaknya ini nggak ada efeknya mengikut kamu. Ini pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu mungkin rasakan, ya, kepergumulan kita. Dan saya senang dengan gambar yang memang itu pernah lihat tetapi pernah di-share sama Pak Ruben,
Ya saya ketampilkan, semua orang punya masalah Bapak Ibu. Ya, semua orang itu punya masalah. Kalau Bapak Ibu yang berdiri sebagai anak muda, ini masalah simpel, hanya cari sandal satu saja. Tetapi masalahnya semuanya itu sama. Kalau punya masalah seperti ini, kira-kira langkah apa yang Bapak Ibu akan hadapi? Berdoa minta Tuhan, Tuhan kasih mataku supaya ada nanti bersinar yang asli kah? Ya. Lah kalau yang kanan sudah dipakai, fokuslah kepada yang kiri kan begitu, jangan ke kanan kan begitu. Paling enggak satu masalah selesai, betul? Itu kan sudah pakai yang kanan tuh. Iya. Langkah pertama ya carilah fokuslah sama yang kiri, jangan yang kanan. Satu masalah selesai. Betul? Habis itu yang ada coret-coretannya, kalau dia ingat enggak ada coretan, berarti coret-coretan sudah bukan lagi. Disisir satu persatu, hikmat Allah. Ya. Semua orang punya masalah, tapi saya waktu baca lihat ini juga, wah ini pusingnya kayak apa? Hanya masalah sepele. Tetapi saudara, apapun masalahmu, apapun itu, bahwa Tuhan itu tahu saudara. Lewat peristiwa atau kejadian yang ada. Nah, saya mau menyaksikan bagaimana ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan pengalaman orang lain, boleh, bisa. Tetapi lebih hidup kalau apa yang saksikan sendiri. Bulan Juni ini adalah kan memang bulan yang seperti saya sampaikan tadi, adalah bulan di mana kalau orang mau sekolah itu butuh biaya. Anak saya yang pertama itu mau masuk SMP, ya, memerlukan biaya dan ada kode dari sekolah ketika katanya sekian juta. Stres iya Bapak Ibu. Mulai berusaha bagaimana caranya, sudah berdoa tetapi juga berusaha. Makanya sempat kemarin Bapak Ibu kalau melihat saya juga main TikTok ya. Gerobak martabak terjual, mau dijual kan begitu Bapak Ibu. Ya, salah satunya karena bagi saya ini pendidikan anak ini penting. Ya. Kalau naik kelas daftar ulang bisa kita tunda. Betul? Tapi ini masuk sekolah baru bagaimana? Kami berdoa sama istri setiap pagi, saking nggak bisanya kata-katanya sudah habis seperti yang Novet bilang, saya ulangi lagi. Saya hanya fokus, saya adalah meninggikan Tuhan lewat pujian. Meninggikan Tuhan bahwa Tuhan itu berempati, Tuhan tahu, Tuhan menyadari. Okelah kalau ada penghukuman kesalahan, saya sebagai orang tua timpakan kesalahan. Tapi anak saya ini masih kecil, belum tahu apa-apa, Engkau hadirkan dan izinkan untuk menempuh pendidikan yang ke atas yang lebih baik. Saudara, ketika saya ada di rumah habis doa, ini bukan doa waktu itu loh, sudah berkali-kali doa saya ini akumulasi. Nah, salah satu bupati yang ada di Papua ini telepon saya, ya, awalnya melalui orang lain. Dicari Pak Bupati, disuruh antar barang ini ke kabupaten ini. Saya lakukan saudara. Nah ini kan berhubungan dengan politik saudara. Artinya untuk mengeluarkan uang sendiri itu harus hati-hati gitu loh. Ya. Ketika saya mengeluarkan barang itu dari gudang perwakilan ke pesawat, hari itu beliau minta harus naik jam 10, bayangin. Kalau ngeluarin dari gudang jam segini-gini, pesawat sampai jam 4 mungkin ke Wamena. Itu pesawat besar-besar itu. Tapi puji Tuhan ternyata pengalaman masa lalu itu juga masih terpakai karena masih ada relasi-relasi di teman-teman di kargo-kargo saudara. Singkat cerita bisa terselesaikan dan karena belum ada biaya untuk itu, mau nggak mau untuk jasa yang angkut sama mobilnya ini, mereka mau pergi, lu pakai uang siapa? Itu pusing saya, ya mau nggak mau tinggal uang ini ya udahlah kita buat bayar gitu loh, karena kita nggak bisa hutang. Nah yang di pesawatnya ini yang saya tidak bisa. Bilang Pak Bupati telepon gini-gini harus naik. Pak bisa naik tetapi ini harus ada peluru, istilahnya kalau kami begitu di penerbangan, pelurunya harus ada. Udah kok ada rekening Bank Papua enggak? Waduh saya enggak punya rekening Bank Papua ini ya. Saya telepon adik saya enggak punya juga. Akhirnya saya telepon salah satu teman di Bank Papua, seberapa cepat buka rekening? Cepat Pak gini-gini, langsung kirim KTP, saya datang sudah selesai. Saya tinggal tanda tangan sudah ini. Langsung dari atas ditransfer dan dia bilang itu ada sedikit lebih berkat untuk Pak Dodi. Beliau tahu kalau saya hamba Tuhan. Hari itu saudara saya nyampe rumah. Saya harus kuasai emosi saya nih.
Kayak akhir-akhir hari kesaksian Bro Ruben tadi sudah hampir-hampir itu. Karena ini memang betul menyentuh saya, saudara. Karena ini masa depan anak saya yang mau sekolah. Cukup, saudara. Bahkan untuk adik-adiknya 6 bulan ke depan waktu daftar ulang, saya selesaikan semua sudah. Untuk makan besok, cukuplah hari ini untuk hari ini, besok untuk lusa. Yang penting pendidikan anak ini harus aman. Jadi kakaknya 6 bulan ke depan sudah aman, adiknya 6 bulan ke depan sudah aman. Tinggal buku setiap bulannya kalau ada. Tetapi saudara, yang mau saya katakan begini, saya sudah minta beberapa hari dan seolah-olah Tuhan cuek. Tetapi ketika saya tetap fokus dan saya karena tidak ada kata-kata lagi, ya saya hanya mengagungkan, fokus kepada Tuhan. Pribadi ini harus saya tinggikan, pribadi ini harus saya sembah, pribadi ini pribadi yang mau tahu, tepat pada waktunya dia akan memberikan jawaban. Dan itu terjadi minggu-minggu kemarin, saudara. Kalau saudara memiliki pergumulan, saya sudah merasakan, saudara Pak Ruben sudah merasakan pengalaman yang ada, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang mendesak dan tidak ada jawaban, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Yang tidak minta saja Tuhan tolong janda di Nain ini. Ini tidak minta Tuhan tolong, karena Tuhan tahu. Kesimpulan yang saya mau ajarkan kepada kita semua, saudara. Yang pertama adalah ketidakberdayaan dalam menghadapi problem kehidupan sering membuat kita putus asa, betul. Apa sih putus asa? Putus asa itu adalah setingkat daripada kematian. Putus asa itu adalah hidup tapi mati. Paham ya? Putus asa itu seperti itu. Asa itu kan harapan. Ketika putus harapan berarti hidup tidak memiliki harapan, itu seperti orang mati. Hidup tidak akan nyaman, tidak akan bisa menikmati hidup meskipun harta banyak. Tetapi kalau sudah putus asa, tidak akan bisa menikmati hidup. Putus asa itu setingkat dengan kematian. Kalau mati ya mati, sudah tubuhnya sudah dikubur, tetapi putus asa, hidup tapi tidak memiliki harapan. Ini bahaya. Pergumulan yang begitu kompleks akan membuat orang semakin putus asa, mati tetapi hidup. Ya, orang mati tidak memiliki semangat, tidak memiliki harapan dan tujuan. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah sama seperti yang dilakukan oleh para pengusung jenazah dan sang ibu. Kembali ke Alkitab di atas tadi, ia membiarkan Yesus untuk menyentuh jenazah anak itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Kristus mau menyentuh jenazah itu, pengusung dan ibu janda tidak mengizinkan, kira-kira terjadi mukjizat enggak? Kristus menghormati hak prerogatif orang, hak dasar orang. Ya. Mukjizat terjadi karena wanita, janda dan pengusung ini bersepakat untuk mengizinkan Kristus menyentuh jenazah itu. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita berhenti sebentar dari kekhawatiran? Maukah kita sekarang sejenak berhenti untuk memikirkan kekhawatiran hari esok, dan hari ini membiarkan Yesus menyentuh hidupmu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulanmu melalui firman-Nya? Saya hanya menyampaikan keputusan ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengizinkan Kristus untuk menyentuh hidupmu, mukjizat terjadi. Seperti halnya yang dialami oleh janda di Nain. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika sang janda melibatkan Yesus dalam kesedihannya, hasilnya ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kuncinya sekali lagi adalah menyerahkan kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu masih memegang atau memegang erat kekhawatiran yang ada, saudara, bukan Kristus tidak berkuasa, Kristus menghargai perjuanganmu yang mau ngeyel itu loh. Ya, paham ya? Ngeyel, aku mampu, enggak mungkin, bagaimana. Ya sudah, lakukan. Tak tunggu kau menyerah. Gitu. Kalau kau menyerah, datang kepada, untungnya Tuhan Yesus enggak bosan. Dia setia. Saya mengundang pemain musik untuk kita bisa ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, saudara. Tuhan tahu, saudara. Kembali lagi kepada firman ini. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita, saudara. Seperti janda dan pengusung tadi, dia membiarkan untuk
Kristus menyentuh jenazah sehingga mukjizat terjadi. Hari ini saya rindu kita semuanya untuk meletakkan kekhawatiran, meletakkan kegelisahan, meletakkan ketakutan-ketakutan apa yang akan terjadi. Kita izinkan Kristus menyentuh hidup kita karena Tuhan tahu saudara. Haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian ini, mari kita renungkan juga syair kalimat demi kalimat yang ada.